Halo teman-teman, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, Abang Jos di channel Gebang Gidiu. Pada video saya kali ini saya akan berbagi cara menggunakan open class paling dasar. Di sini di konten ini khusus untuk pemula banget ya, yang tidak tahu apa-apa dan pengen banget menggunakan tool open class tapi tetap gagal. Silakan teman-teman tonton saja video ini sampai selesai. Dimana konten ini khusus ya, diperuntukkan untuk pemula, karena konten ini sekedar connect saja cukup ya teman-teman, bukan masalah bisa trafiknya. Oke, jika teman-teman berminat silakan teman-teman tonton saja video ini sampai selesai. Oke teman-teman, untuk langkah yang pertama di sini saya menggunakan firmware dari Helmi WRTOS, di mana firmware ini sudah ada bagian config editor ya teman-teman. Di sini kita bisa langsung mengedit ya teman-teman, mengedit config yang ada di config editor ini. Nah, jika teman-teman itu nggak ada config editor, teman-teman bisa menggunakan FileZilla ya, kalau menggunakan Mac ataupun Windows. Tapi jika teman-teman pengguna Android, teman-teman bisa menggunakan NFTP. Oke. Lalu di sini teman-teman buka saja untuk root dari STB teman-teman ya. Lalu di sini tulis saja etc. Lalu open class. Kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat untuk foldernya itu sama, tapi ini diakses lewat Luci, sedangkan ini diakses lewat SSH ya. Oke. Lalu teman-teman download juga untuk config-nya teman-teman ya. Untuk config-nya nanti saya sediakan di deskripsi video ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 3 folder ya, dengan nama rule provider, proxy provider, config, dan config JOS YAML. Ini di luar folder. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada config. Nah, ini config ya. Lalu ada proxy provider. Ini proxy provider. Lalu ini ada rule provider. Ini rule provider. Sedangkan untuk yang ini letaknya nanti diuploadnya di luar folder ya. Oke, kita masuk ke config ya di sini teman-teman. Lalu teman-teman klik upload ya. Upload seperti ini. Klik saja. Lalu di bagian config. Nah, klik open. Maka ini sudah berhasil kita upload teman-teman ya. Kita lihat di bagian config. Nah, ini sudah kita berhasil upload ya. Nah, sekarang kalau teman-teman mau uploadnya lewat NFTP atau FileZilla, caranya sama teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa buka lagi. Nah, ini kita lihat ya. Nih, udah kita upload ya. Sekarang untuk proxy provider. Proxy provider ya, masuk ke folder proxy provider. Di sini teman-teman juga masuk. Ini adalah file directory dari Mac saya teman-teman ya, yang di samping. Adanya di user, lalu username saya, lalu download ya. Kita lihat ini teman-teman ya, download. Lalu di sini teman-teman masuk lagi ke proxy provider, lalu di upload. Nah, sehingga seperti ini. Di browsing YAML itu di dalam folder proxy provider teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat di sini kita akan kelihatan nih ya. Berarti sudah kita upload teman-teman ya. Selanjutnya untuk bagian rule provider. Lalu di sini teman-teman upload juga. Upload, lalu kita masuk ke rule provider. Nah, kita upload semua. Oke ya, kita sudah mengupload. Selanjutnya ini teman-teman ya, di luar folder.
Kita upload juga untuk yang ini. Kita klik open, lalu kita lihat teman-teman ya. Nah, ini sudah berhasil kita upload semua. Sekarang teman-teman masuk ke bagian config manager ya. Nah, jika di sini masih bertanda merah, teman-teman tinggal switch config saja ya. Switch config. Lalu teman-teman scroll ke bawah. Scroll lagi, di sini ada IP modem ya. Ini adalah IP modem saya teman-teman. Kalau kita buka, nih, ini adalah IP modem saya teman-teman. Lalu ini adalah interface di mana modem ini terbaca. Ini kelihatan ya, add 1. Kalau teman-teman lihat di bagian network lalu interface, ini kelihatan nih ya, modem saya terbacanya di UR1 add 1. Mungkin untuk modem teman-teman itu berbeda, jadi sesuaikan saja. Oke. Oke, kita selanjutnya masuk di penerapan ya, penerapan akun teman-teman, atau menambahkan akun. Caranya teman-teman ke config editor. Di bagian sini di proxy provider, jika di sini teman-teman mau ngeditnya lewat config editor, teman-teman tinggal klik saja lalu klik edit seperti ini. Tapi jika teman-teman lewat Filzilla, teman-teman klik proxy provider lalu di browsing YAML teman-teman klik edit. Nah, kurang lebih sama seperti ini ya. Oke. Kita akan mengeditnya lewat sini saja ya teman-teman, lewat Luci di config editor. Langkah pertama kita akan menambahkan akun ya. Yang pertama itu saya akan coba menggunakan Trojan teman-teman ya. Caranya teman-teman, di sini ada yang namanya sampel akun. Ini juga teman-teman bisa download di deskripsi video ini ya. Oke, kita masuk di bagian Trojan. Nah, yang ini nih. Kita copy, lalu di bagian proxy provider, lalu klik di browsing YAML, teman-teman klik edit, lalu di bawah ya, di bawah proxy ini teman-teman paste seperti ini. Lalu ini untuk namanya Trojan ya. Sebenarnya ini nama bebas teman-teman ya, tapi saya kasih tanda Trojan saja biar gampang. Selanjutnya siapkan juga akunnya teman-teman. Di sini saya sudah membuat akun dari Howdy ID ya, akun Trojannya teman-teman. Jadi ini untuk hostnya saya salin, masuk di bagian host atau IP, paste. Lalu untuk portnya, untuk password, oke, kurang lebih seperti ini. Untuk bug sesuaikan dengan kartu yang teman-teman gunakan ya. Kalau sudah seperti ini disimpan saja atau di save. Kita masuk ke bagian sini teman-teman, ke overview. Nah, untuk penguploadan ya atau menggunakan config dari saya itu teman-teman tidak perlu disetting lagi ya. Ini tidak perlu disetting lagi karena sudah otomatis disetting lewat config YAML. Oke, selanjutnya saya akan coba dijalankan atau klik start ya. Caranya klik enable open class. Tunggu sampai selesai ya. Sampai ini sukses teman-teman, sampai connect ya.
Nah, ini sudah connect ya. Kalau sudah connect di sini untuk open panel itu bisa kita buka. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk sini itu pinknya muncul ya. Dan untuk globalnya browsing. Oke, coba kita speed test. Ini untuk Trojan ya teman-teman. Nanti saya akan bagikan juga untuk cara menggunakan yang Famesh. Nah, ini sudah jalan ya. Oke, sekarang saya akan coba untuk menambahkan yang Famesh teman-teman. Kita disable dulu. Nah, gimana cara menambahkannya? Kebetulan untuk akunnya itu sudah saya buat teman-teman di fastSSH.com. Pilih yang portnya itu 443 teman-teman ya. Lalu di copy saja. Seperti ini. Nah, ini kan masih seperti ini ya. Masih formatnya masih seperti inilah ya. Lalu di sini teman-teman ke Shadowsock SR Plus ataupun Passwall itu sama saja. Lalu di bagian server node. Lalu silakan teman-teman klik add. Di sini teman-teman klik import. Lalu paste link yang kita salin tadi. Yang ini ya, kita copy yang ini nih teman-teman ya. Kurang lebih nanti akan seperti ini kelihatan ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal masukkan saja. Ini ada server address. Lalu masukkan di bagian host. Nah, seperti ini. Lalu untuk portnya 443. Oke. Lalu untuk UUID-nya atau PW yang ini. Ya, UUID. Copy. Oke. Lalu alter ID 32 keeper auto. Lalu di sini ada server name, bugnya teman-teman ya. Masukkan bugnya. Oke. Untuk bug yang server name sudah diisi. Selanjutnya untuk host yang bertanda bug.com. Kurang lebih seperti ini. Lalu ini untuk WS pet. Teman-teman lihat di sini ada pet ya. WebSocket pet. Copy. Masukkan di bagian sini. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Lalu teman-teman bisa masuk ke open class lagi. Lalu ke config editor, ke proxy provider, kita edit nih. Nah, supaya ini nggak hilang, saya akan coba copy dulu lalu simpan ya, biar nggak usah ini lagi teman-teman. Oke, sekarang kita copy yang ini, yang Famesh tadi, lalu masukkan di sini. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Lalu tinggal disimpan saja atau di save kembali. Lalu ke overview. Nah, kita enable lagi atau connectin ya. Nah, ini sudah sukses lagi teman-teman. Coba kita refresh. Nah, ini sudah menggunakan Famesh ya. Coba kita speed test. Nah, ini sudah berhasil untuk servernya ke Contabo ya teman-teman. Nah, ini sudah berhasil teman-teman ya. Kita menggunakan yang versi Famesh-nya. Sekarang untuk yang Shadowsock ya teman-teman. Caranya sama. Di sini saya sudah buatkan akunnya. Lalu kita copy untuk hostnya teman-teman. Lalu di bagian ini ya, Shadowsock. Ini nih Shadowsock ya teman-teman. Lalu ini ada enkripsinya. Oke, kita copy. Lalu ada password ya. Lalu ini untuk bugnya.
tinggal copy saja lagi, lalu di paste di proxy provider, kita edit. Nah, hingga seperti ini ya teman-teman, tinggal disimpan saja. Nah, ini juga bisa menambahkan 2 bahkan lebih akun teman-teman. Contoh ya, yang tadi saya akan coba menambahkan Famesh juga. Dan kebetulan untuk yang shadow stock ya, untuk kartu yang saya gunakan itu tidak support karena portnya itu 1443 ya, 1443 teman-teman. Kita lihat ini 1443 itu nggak support. Nah, jika teman-teman mau menambahkan akun yang berbeda seperti ini ya, tulis saja misalkan Famesh, ini akun yang satu, dan untuk yang akun keduanya itu pakai yang Trojan ya. Kenapa tadi saya salin supaya tidak dihapus atau kita masukkan manual lagi. Seperti ini, ada Famesh dan Trojan. Lalu disimpan saja, kembali, lalu kita restart ulang atau di enable. Oke, ini sudah berhasil kita masukkan, dan di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk akunnya ini ada Famesh dan Trojan ya. Coba kita tes lagi. Nah, ini pakai yang dari Trojan ya. Oke teman-teman, seperti ini ya. Nah, di sini juga sudah saya setting teman-teman untuk config ini, dimana di bagian rule provider itu ada yang namanya direct, dimana direct ini supaya website atau paket tertentu itu tidak masuk lagi ke jalur VPN atau VPN ini nih, Famesh ataupun Trojan ya. Kalau kita buka YouTube teman-teman, ataupun yang ada di sini di bagian nih, misalkan WhatsApp ya, saya akan coba buka WhatsApp. Di sini sudah saya masukkan di bagian rule provider, lalu di direct YAML. Di sini nanti akan ke direct nih WhatsApp teman-teman. Untuk lihatnya di bagian config di sini teman-teman bisa buka WhatsApp ya, ataupun aplikasi yang sudah ditandai. Ya teman-teman, ini sudah saya buka WhatsApp. Lalu kalau kita lihat di sini nih WhatsApp ya, ini akan otomatis direct nih. Tuh WhatsApp ya, tuh seperti ini. Cukup mudah ya untuk cara menggunakannya teman-teman. Ini adalah basicnya saja, bukan masalah untuk cara rule provider ataupun cara bisa trafiknya, tapi yang penting connect saja dulu. Oke, di video-video saya sebelumnya sudah saya bahas ya teman-teman untuk bisa trafiknya. Oke, mungkin itu saja teman-teman video saya kali ini. Semoga video ini ada manfaatnya. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Bye-bye.